Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita kembali akan melihat pengajaran melalui serial khotbah dari kitab Yunus. Dan saat ini kita akan masuk pada Yunus pasal yang kedua, di mana dari pasal ini saya beri judul khotbah yaitu Pertobatan Nabi Yunus. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita sudah saksikan, kita sudah melihat, kita sudah belajar dari Yunus pasal yang pertama. Pada saat Yunus berusaha lari dari hadirat Tuhan, walaupun dia tidak bisa lari dari hadirat Tuhan, dan dia berusaha lari dari panggilan Tuhan, sehingga Tuhan menggoncangkan kapal yang ditumpanginya. Dan pada akhirnya, setelah rekan-rekan sekapalnya tahu, atau orang-orang yang bersama di kapalnya tahu bahwa dia adalah penyebab dari badai besar yang dibuat oleh Tuhan, sehingga mereka mencampakkan Yunus ke laut. Nah, Bapak Ibu, di ayat terakhir dari pasal yang pertama, kita lihat, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ikan besar tidak dipastikan bahwa ini adalah ikan paus, walaupun kita tahu bahwa ikan paus adalah ikan yang terbesar. Ada yang meyakini bahwa ikan yang menelan Yunus ini adalah ikan yang diciptakan dan ditugaskan Tuhan untuk tugas dalam peristiwa Yunus ini, walaupun itu belum bisa juga dipastikan. Nah, Bapak Ibu, berbicara ikan besar atau ikan paus pada masa ini, kita pernah mendengar bahwa ada sebuah kisah di mana seseorang yang bernama James Bradley pernah ditelan oleh ikan paus selama berhari-hari, dan pada saat ikan paus itu ditangkap dan rekan-rekannya membelah perut ikan paus, kedapatan bahwa James Bradley masih hidup, walaupun dia mengalami kelumpuhan pada matanya dan kerusakan pada sekujur tubuhnya. Walaupun kisah ini masih terjadi perdebatan benar apa tidaknya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa jikalau Tuhan menginginkan Yunus hidup pada saat dia ditelan oleh ikan besar, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Meskipun ada orang-orang Kristen dari golongan liberal yang mencoba menafsirkan secara logika mereka, dan mereka berandai-andai bahwa mungkin Yunus sebenarnya tidak ditelan oleh ikan besar, tetapi pada saat dia hanyut dan terdampar di pantai, di sebelahnya ada juga seekor ikan besar yang mati menjadi bangkai, sehingga Yunus berhayal bahwa dia baru saja ditelan oleh ikan itu. Saudara, ini salah satu pemikiran mereka. Atau ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Yunus tidak ditelan oleh ikan besar, tetapi dia diselamatkan oleh sebuah kapal yang berlambang ikan, Bapak Ibu. Jadi mereka berpikir begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang Yunus dan seekor ikan yang menelannya. Dari Matius 12 ayat 39 sampai 40, di sini dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah sebuah ayat di mana Yesus menjawab dari orang-orang yang ingin meminta tanda daripadanya, walaupun pada saat itu Yesus sudah melakukan berbagai-bagai mujizat. Yang lumpuh dibuat berjalan, yang buta dicelikan matanya, dan berbagai-bagai peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meskipun begitu, mereka masih meminta suatu tanda, dan akhirnya Yesus berkata, tanda yang diberikan kepada mereka adalah tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Nabi Yunus ditinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Nah, Bapak Ibu, saya ingin menekankan di sini bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Apapun tafsiran orang, apapun perkiraan orang, apapun kemungkinan-kemungkinan yang dipikirkan oleh orang, tetapi Yesus sendiri berkata bahwa Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Dan kita mau percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan jikalau Tuhan mau Yunus tetap hidup dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah adalah pembuat mujizat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yunus pasal 2 berisi doa pertobatan Nabi Yunus. Karena itu mari sama-sama kita baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Doa ucapan syukur Yunus, judul perikop. Ayat pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah sebuah doa pertobatan dari Nabi Yunus. Sebuah doa pengakuan dosa dari Nabi Yunus. Bapak Ibu, ada 3 kemungkinan yang terjadi pada saat Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yang pertama, bahwa Yunus masih mengeraskan hati dalam masa-masa dia ditelan oleh ikan itu. Dan menjelang akhir 3 hari 3 malam itu, baru Yunus bertobat di saat-saat terakhir. Dan kemudian Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bahwa Yunus pingsan, dan kemudian menjelang 3 hari 3 malam berakhir, Yunus sadar, dan kemudian dia membuat pengakuan atau doa pengampunan dosa ini. Dan kemungkinan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dan saya lebih setuju pada kemungkinan yang ketiga ini, bahwa Yunus ada kemungkinan bahwa dia mati, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan membangkitkan Yunus menjelang 3 hari 3 malam itu berakhir. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena ada 2 kali Yunus berkata dalam doanya ini, yaitu yang pertama di ayat kedua, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Ya, dari bahasa asli digunakan kata Sheol atau kubur, atau diterjemahkan juga sebagai dunia orang mati. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6 juga dikatakan di sana, ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada kemungkinan bahwa Yunus mati selama hampir 3 hari 3 malam, dan menjelang 3 hari 3 malam berakhir, Tuhan membangkitkan dia, dan di sanalah Yunus menaikkan doa pertobatannya. Namun apapun kemungkinan itu, yang ingin saya seberangkan kepada Bapak Ibu Saudara adalah kebenaran-kebenaran rohani yang berasal dari doa pertobatan Nabi Yunus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, Saudara, apa yang menjadi penyebab pertobatan? Di ayat
1 sampai yang ke-7 tadi, ada dua hal yang menjadi penyebab seseorang bertobat, seseorang sadar dalam kisah ini, yaitu Nabi Yunus. Yaitu yang pertama, kesusahan jasmani, ya, di ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kesusahan jiwani, ya, atau penderitaan rohani. Di ayat yang ke-7, karena ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kedua hal ini dialami oleh Yunus. Kesusahan secara jasmani, penderitaan secara jasmani, dan kemudian kesusahan jiwani atau penderitaan secara rohani. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa kedua hal ini Tuhan pakai. Mungkin salah satu Tuhan izinkan kita alami, atau bahkan kedua-duanya. Namun kedua hal ini merupakan sinyal daripada Tuhan. Jikalau kita semakin jauh daripada Dia, jikalau kita berusaha meninggalkan hadirat Tuhan, jikalau kita berusaha meninggalkan panggilan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan salah satu atau bahkan kedua hal ini untuk kita alami. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Dia memberikan teguran kepada kita untuk membuat kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang Tuhan izinkan untuk dialami, dan keduanya mirip namun bertolak belakang. Yaitu yang pertama ujian, yang kedua adalah teguran. Ujian Tuhan berikan pada saat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan izinkan ujian kita alami untuk kita naik ke level yang lebih tinggi, untuk kita dapat semakin dekat kepada Tuhan. Pada saat tantangan, rintangan kita hadapi dan kita berhasil melewatinya, kita akan naik kelas, kita akan semakin dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun teguran berbeda, walaupun sepertinya terkadang mengalami kemiripan Bapak Ibu Saudara, tetapi teguran diberikan Tuhan pada saat kita semakin menjauh daripada Tuhan. Kalau ujian kita semakin mendekat, Tuhan izinkan ujian. Kalau teguran Tuhan berikan pada saat kita mulai berbalik, mulai meninggalkan Tuhan, jauh dari panggilan Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti yang dialami oleh Yunus, dia diberikan teguran oleh Tuhan, yaitu merupakan penderitaan jasmani dan kemudian merupakan penderitaan rohani. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, penderitaan jasmanikah, penderitaan rohanikah, atau kedua-duanya, saya mau katakan itu merupakan sinyal daripada Tuhan untuk kita berbalik, kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala jalan-jalan kita yang jahat, meninggalkan kesesatan yang kita alami. Datanglah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kedua, kalau tadi kita lihat penyebab pertobatan Nabi Yunus, yang kedua penyebab pemberontakan Nabi Yunus dan sebagian besar manusia yang ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat ke-8 di sini dikatakan, mereka yang berpegang teguh pada keberhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tuhan mengasihi manusia dengan setia, tetapi seringkali manusia itu yang meninggalkan Dia. Mengapa mereka meninggalkan Dia? Di ayat ke-8 di sini dikatakan mereka berpegang teguh pada berhala. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berhala tidak hanya berwujud patung, berhala tidak hanya berwujud benda yang kita sembah, tetapi berhala juga berbicara sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang kita simpan, sesuatu yang kita pegang dalam hidup kita. Sebagaimana Yunus, berhala di dalam dirinya bukanlah patung, tetapi berhala di dalam dirinya adalah egonya. Bapak Ibu Saudara, seringkali ego kita, ego manusia itu menjadi berhala di dalam dirinya, sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka meninggalkan Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan. Kedagingan mereka diutamakan, kedagingan dibiarkan menguasai hidup mereka. Itulah berhala mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan, jikalau ada berhala di dalam diri kita, apakah itu berbicara benda, apakah itu berbicara ego, atau apakah itu berbicara keinginan kita untuk mementingkan diri sendiri, apakah itu berbicara kedagingan yang ada di dalam diri kita, saya mau katakan, sebagaimana Yunus, dia bertobat karena berhala itu sia-sia.
berhala itu hanyalah kesia-siaan dan tidak ada gunanya. Mungkin pada awalnya kita nyaman-nyaman, tetapi pada akhirnya Tuhan akan goncangkan kehidupan kita. Tuhan akan berikan badai dalam kehidupan kita agar membuat kita sadar dan kembali kepada Dia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran rohani dari doa pertobatan Nabi Yunus, ada akibat dari pertobatannya. Di ayat ke-9 ini merupakan berita baik kepada setiap kita. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat di pasal yang pertama, di mana orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh, pada saat badai Tuhan izinkan pada kapal mereka, dan kemudian saat Yunus dibuang ke laut, Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana mereka akhirnya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, di ayat ke-9 ini Yunus juga melakukan hal yang sama setelah dia bertobat. Bapak Ibu, kemudian kita lihat di ayat 9 dikatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan berbicara hidup yang kekal dan juga berbicara tentang keselamatan pada saat kita ada di bumi. Bapak Ibu, jikalau kita bertobat, jikalau kita kembali kepada Tuhan, sebagaimana Yunus berkata, keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan akan berikan pemulihan, Tuhan akan berikan perubahan, pembaharuan dalam hidup kita jikalau kita bersedia berbalik kepada Tuhan, jikalau kita bersedia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan kita akan melihat di pasal-pasal selanjutnya bagaimana Tuhan bekerja melalui Yunus dan terjadi kebangunan rohani. Satu kota bertobat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan ingin memakai Bapak Ibu Saudara sebagai alatnya. Mungkin kita tidak melakukan seperti Yunus membuat satu kota bertobat, tetapi melalui hidup kita Tuhan berkarya. Melalui hidup kita menjadi berkat kepada banyak orang. Karena itu izinkan Tuhan memperbaharui hidup kita, izinkan Tuhan menjamah hidup kita, dan kita bersedia untuk bertobat. Kita bersedia untuk meninggalkan berhala-berhala dalam hidup kita. Kita bersedia untuk meninggalkan, mematikan keinginan daging kita. Minta Roh Kudus untuk datang, untuk memenuhi hidup kita, untuk memampukan kita untuk mematikan keinginan daging dan hidup dalam roh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jikalau kita melakukannya, saya percaya Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran rohani dari doa pertobatan Nabi Yunus. Dan kita lihat di ayat terakhir, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali di Yunus pasal 3 di serial khotbah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.